Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati para pejabat di lingkup Dinas Pemberdayaan Desa dan Dukcapil, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah imtak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terasa saat ini adalah kita masih sehat, kita masih punya kesempatan, kita masih punya waktu untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ingat, kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Baik ibadah dalam artian yang sempit seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, ataupun ibadah dalam arti yang luas. Kita hadir bekerja di sini juga ibadah, kita menuntut ilmu juga ibadah, kita berbuat baik kepada orang lain juga ibadah. Dan ini semua adalah perintah agama yang harus kita hadirkan. Maka bila mana kita bisa melakukan kebaikan, bisa menghadirkan amal saleh, maka jelas ini semua akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan kebahagiaan di akhirat kelak. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Walaupun kita sudah melewati 10 hari di bulan Zulhijjah yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Walaupun saat ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tetapi peluang untuk melakukan kebaikan, peluang untuk meningkatkan amal saleh itu masih terbuka. Terutama berjumpanya kita dengan bulan Zulhijjah. Kita tahu bulan Zulhijjah ini adalah salah satu di antara 4 bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum. Maka ulama mengatakan 4 bulan itu disebut dengan Ashhurul Hurum karena siapapun yang melakukan kebaikan, Allah akan tambahkan nilai pahalanya. Hal yang sama bila mana kita menghadirkan keburukan, melakukan maksiat, melanggar aturan Allah di bulan-bulan seperti ini Bapak Ibu, maka nilai dosanya juga akan lebih besar karena kemuliaan, karena keagungan waktunya. Maka di antara hal yang bisa kita hadirkan di bulan-bulan seperti ini adalah belajar dari sejarah orang-orang yang telah mendahului kita, termasuk belajar dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana keteguhan imannya, bagaimana ketulusannya di dalam melakukan amal saleh, sehingga istri beliau juga menjadi keluarga yang saleh, menjadi istri yang salihah. Anak beliau Nabiullah Ismail juga menjadi putra yang saleh, dan beliau Nabiullah Ibrahim juga merupakan bapak yang saleh. Ini menunjukkan kepada Allah bahwasanya keluarga itu menjadi sangat penting. Termasuk berkeluarga, mohon maaf, tidak mungkin menciptakan keluarga kalau kita belum berkeluarga. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim yang sering dibacakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang, wahai manusia, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah yang menciptakan kamu dari sumber yang satu, dan kita dijadikan berpasang-pasangan. Karena itu berpasang-pasangan itu adalah merupakan sunnatullah, ya, merupakan kebutuhan manusia juga. Makanya mohon maaf kalau ada
Adik-adik saya di sini yang masih jomblo, ada yang masih jomblo? Ya. Disebutkan dalam hadis miskinun, miskinun, miskinun. 3 kali Rasul mengatakan miskin, miskin, miskin. Artinya apa? Satu, miskin bisa berarti kasihan. Atau yang kedua, orang itu dianggap miskin secara lahiriah, walaupun dia memiliki harta yang cukup, kedudukannya juga tinggi, hartanya juga banyak, tetapi orang ini dikatakan miskin. Kenapa? Laisa lahu zaujah. Kalau laki-laki dikatakan miskin karena dia tidak punya pasangan. Yang mana yang jomblo dulu? Ya, termasuk perempuan miskinatun, 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 kasihan deh lo, kira-kira begitu. Ya, atau mohon maaf, miskin orang tadi kata Rasul siapa? Perempuan bila mana dia sudah dipandang cukup usianya, cukup kemampuannya, tetapi dia belum punya pasangan. Maka pasangan itu adalah merupakan kebutuhan manusia, karena memang kita dasarnya diciptakan azwaja, berpasang-pasangan. Ya, tetapi mohon maaf tidak perlu gegabah ya, tidak mesti harus emosional. Karena bagaimanapun menikah itu juga perlu benar-benar perencanaan yang baik ya. Apalagi kita di NTB ini terkenal sekali kasus pernikahan dini itu sangat marak sekali. Sehingga implikasinya karena pernikahan dini marak, maka janda juga banyak. Kalau dulu kita ini dikenal Pulau Seribu Masjid luar biasa, sekarang sudah ada lagi istilah baru, Pulau Seribu Janda. Pulau Seribu Janda gimana? Ya hampir di setiap pojokan kita ketemu ini. Tuh janda Malaysia, ada Jamal namanya. Ya, Jamal itu janda Malaysia. Ada Jasur janda Saudi Arabia, ada janda Taiwan. Banyak sekali. Ya, dan ini tentu masalah juga bagi masyarakat kita, bagi daerah kita, karena kita juga punya orang-orang yang tadi kita sebut janda yang terlalu banyak. Makanya itu pernikahan itu walaupun itu merupakan perintah, merupakan sunnah, tetapi tentu harus ada perencanaan-perencanaan yang matang. Yang kedua, setelah menikah, ya, atau di saat orang menikah, tentu setiap kita menginginkan pasangan yang saleh salihah, terutama laki-laki, ya, atau perempuan sama. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya ad-dunya mata'un. Dunia ini adalah tempat kita menghadirkan kesenangan, tempat kita bergembira. Maka kesenangan yang paling utama kata Rasulullah SAW, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, perempuan yang saleh. Jadi ingat selalu saja kalau dalam hadis itu perempuan-perempuan. Tungkahul mar'atu li arba'ah. Kalau mau menikahi perempuan, cari yang 4. Atau cari tanda-tanda yang 4. Semua perempuan, apa maknanya? Memang perempuan tidak boleh memilih? Memang hanya laki-laki yang bebas? Sampai-sampai dikatakan perempuan itu hanya perhiasan. Memang laki-laki bukan perhiasan. Bapak Ibu, karena kebiasaan kita dalam hidup ini, mohon maaf, yang mencari itu adalah laki-laki. Ya, yang mencari itu adalah laki-laki. Maka perempuan tidak disebut tungkahu al-mar'atu li arba. Kenapa disebut perempuan itu dinikahi? Karena 4 faktor. Sama, kalau perempuan juga mau menikah mencari 4 faktor. Tadi yang katakan kebiasaan yang mencari itu adalah laki-laki. Yang kedua, yang bertanggung jawab, yang memiliki tanggung jawab beban terhadap keberlangsungan hidup, ya, baik dalam konteks kehidupan sosialnya maupun ekonominya dan lain sebagainya, itu adalah ada di pundak laki-laki. Maka bukan berarti bahwasanya hanya perempuan saja yang merupakan perhiasan, laki-laki juga perhiasan bagi istrinya. Ya, jadi sama-sama. Termasuk perempuan mencari pasangan juga sama dengan laki-laki mencari pasangan. Cari yang cantik jelita kalau laki-laki, perempuan cari yang gagah, yang mapan, yang punya keluarga yang bagus dan lain sebagainya. Itu semuanya sama, berlaku sama. Nah, tetapi perempuan ya lebih disebutkan di situ karena memang bagaimanapun seseorang kalau sudah menikah, maka yang diharapkan itu adalah kemantapan, ketenangan, kebersamaan.
Makanya Rasul SAW, ibu-ibu ya, di dalam menjelaskan tentang istri yang salihah, ya, istri yang salihah itu apa kata Rasulullah SAW? 3 tandanya istri yang salihah. Yang pertama, idza nazarta ilaiha sarratka. Bila mana Anda memandangnya, selalu menggembirakan, selalu menyenangkan, selalu membuat semangat. Ibu-ibu, kalau ke kantor, lihat Anda sudah bersolek, berhias, jadi semua orang juga nyaman, senang bekerja, berinteraksi, berbicara. Kenapa? Ibu dalam kondisi terbaiknya. Maka istri yang salihah akan melakukan yang sama di saat berhadapan dengan suaminya. Jadi jangan hanya ke kantor saja yang bersolek, jangan hanya ke kantor saja yang berhias, tetapi justru di rumah itulah tempat berhias yang sebenarnya. Ya, jadi ibu-ibu seperti ini itu harus nampak juga di depan suaminya. Jangan setiap hari daster itu aja yang kelihatan. Sampai seminggu-minggu itu saja dasternya. Makanya tiang sering berguyon begini. Enak jadi tukang ojek. Ya. Kenapa dikatakan enak jadi tukang ojek? Bayangkan kalau ada ibu-ibu atau perempuan yang mau pergi ke pasar atau mau keluar dari rumah, itu sudah berhias, parfumnya juga yang enak sekali baunya, kemudian bajunya bersih, tampilannya juga segar. Pulang-pulang kan sudah loyo semua itu, ya, sehingga pulang dari pasar tinggal bau tongkol, itu milik suami. Ya, bau acan, bau teri. Nah, inilah yang kadang-kadang keliru, ibu-ibu ya terutama, ya. Jadi bagaimana kita di luar, itulah yang harusnya dihadirkan. Bahkan yang paling mulia, yang dianjurkan sekali dalam agama itu adalah selalu berpenampilan terbaik di hadapan suami. Ya, maka berhiasnya seorang istri itu sebenarnya idealnya di depan suami. Jadi bagaimana misalnya dia tampak anggun, bagaimana dia bisa menggoda, bagaimana dia bisa membuat suaminya senang, ya. Kan ada orang yang mohon maaf lebih nyaman di luar. Ya, kenapa? Karena istrinya tidak mampu menarik perhatian lagi. Seharusnya suami istri itu harus lebih peka, ya. Bagaimana misalnya gunakan parfum yang terbaik, baju singletnya yang mungkin menggoda, kan begitu. Jadi gunakan pakaian-pakaian yang memang ya bisa membuat suami itu lebih nyaman. Tetapi perlu juga perhatian, terutama suami. Jangan hanya memaksa istri tetap tampil cantik, tetap tampil segar, harum, tetapi nggak ada modalnya. Nah, ini juga kalah. Ini juga keliru. Kasih tahu, Bu, yang namanya pesel itu mahal. Untuk glowing itu udah murah, Bu, ya. Untuk tampil glowing itu juga pakai modal. Jadi ini juga, jadi jangan suami hanya meminta istri harus tampil baik, tampil prima, tetapi dia tidak memodalin istrinya. Ini juga keliru sekali. Ya, padahal sering yang sampaikan di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, justru pahala yang paling besar bagi seorang suami adalah mencukupkan kebutuhan istri. Ya. Jadi apapun kebutuhan istri, kalau kita cukupkan, kita penuhi, itu jauh lebih besar maknanya ketimbang kita bersedekah sampai kepada orang miskin sekalipun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, ya, bagaimana nilai pahalanya seorang laki-laki yang mencukupkan kebutuhan keluarganya. Dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun tasaddaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, a'zamuha ajran indallah alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rasul SAW memberikan bandingan, 1 dinar yang kita keluarkan untuk ada orang yang mau memerdekakan budak hamba sahaya. Nih, kita bantu dia. Ada orang yang pergi berjihad di jalan Allah, atau mungkin pergi mencari ilmu dan lain sebagainya, kita kasih 1 dinar. Nih kamu jadi modalnya. Ada lagi orang miskin, kita kasih 1 dinar.
dan ada istri dan keluarga yang kita kasih 1 dinar, maka yang paling besar pahalanya itu adalah yang kita kasih keluarga. Maka selalu tiang katakan, kalau semakin besar yang kita kasih untuk istri, maka semakin besarlah pahala buat para suami. Ya, tapi ibu-ibu juga jangan sedikit-dikit uang saja, sedikit-dikit uang. Coba sekarang rubah terminologinya, istilahnya, Pak, pahalanya Pak. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau istilah pahala, biasanya suami itu lebih senang, ya, semangat memberi, Pak, pahalanya. Tapi kalau uang biasanya nggak mau pulang jadinya kan, nggak berani pulang karena selalu diteror dengan uang. Ini hamba Allah. Jadi yang pertama, tanda istri yang salihah itu adalah selalu berpenampilan menawan atau baik, rapi di hadapan suaminya. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, idza amarta ilaiha ata'atka. Bila mana Anda menyuruh dia, memerintahkan istri Anda untuk melakukan sesuatu, maka hukumnya adalah wajib dia taat. Ya. Dalam konteks ini, suami itu memiliki kekuasaan yang sangat besar. Bahkan seringkali kalau ada orang yang menikah, kita katakan sudah pindah tanggung jawab orang tua kepada suami, maka suami itu memiliki otoritas penuh, Bapak Ibu. Ya, sampai-sampai mohon maaf, kalau berbicara surga bagi perempuan itu sudah tidak perlu sebut masjid, tidak perlu sebut-sebut tempat-tempat yang cukup bagaimana dia baik dengan suami, bagaimana dia taat dengan suami, bagaimana dia berbakti dengan suami. Surga itu sudah di genggamannya. Makanya Rasulullah SAW membandingkan ketaatan kepada suami itu sama posisinya dengan sholat. Bisa dibayangkan. Aneh, dengar nih. Nanti laki-laki juga perlu akan diceramahkan, tenang aja. Ada Allah, ketaatan kepada suami itu disandingkan dengan ketaatan kepada Allah. Bayangkan, sholat, puasa itu adalah tandemnya ketaatan kepada suami. Apa kata Rasulullah SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Bila mana seorang perempuan sudah baik sholatnya, sudah bagus sholatnya, dia tidak pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, wasamat syahroha. Dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wahafizat farjaha. Perempuan itu menjaga kehormatannya, sehingga dia menggunakan pakaian yang sesuai dengan pakaian agama, pakaian syar'i. Dan yang keempat, ini sama posisinya, wa ata'at zaujaha. Perempuan itu taat kepada suaminya. Dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at. Rasul memberikan penjelasan, perempuan itu boleh keluar masuk dari pintu mana saja surga itu. Dia boleh keluar masuk. Masuk dari sini, keluar lagi, masuk lagi. Hanya perempuan yang ditawarkan oleh Allah SWT pintu surga yang banyak itu. Kapan? Kata kuncinya adalah taat kepada suami. Jadi mungkin banyak di antara kita perempuan-perempuan yang salihah, sholatnya rajin, puasanya rajin, dia berhijab, tapi belum tentu dia bisa taat kepada suami. Ya, ini yang berat. Tetapi ingat ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketaatan kepada suami itu syaratnya adalah tidak durhaka kepada Allah, tidak melanggar aturan Allah. Selama itu tidak melanggar aturan Allah, maka perempuan itu mohon maaf wajib hukumnya taat kepada suami walaupun itu pahit. Ya, walaupun itu berat sekalipun, ketaatan itu di atas segalanya. Makanya sering perempuan-perempuan itu tidak lulus di sini nih. Yang nggak lulus itu ditaat kepada suami. Ya. Kalau sholat itu lulus dia, sholat lulus, puasa lulus, taat kepada suami itu yang kadang-kadang tidak lulus. Ya, jadi inilah bentuk yang disebut dengan perempuan yang salihah itu adalah tadi dia selalu taat kepada apa yang menjadi perintah suami. Tetapi pertanyaannya, suami yang mana yang harus ditaati? Apa yang penting suami? Tentu suami yang tanggung jawab. Suami yang benar-benar mengarahkan istrinya dan keluarganya dan juga bertanggung jawab kepada keluarganya. Mohon maaf, saat ini
Banyak suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Coba, hanya beraninya nikah saja. Nikah, obral nikah di sana sini. Bahkan ada yang masih kecil-kecil, kadang-kadang 4 istrinya. Saya tanya, ini siapa ini? Istrinya si Fulan. Loh, kemana? Ini istrinya yang satu ke Saudi, istri yang satu ke Malaysia, satu di Taiwan. Dia ngipas-ngipas saja. Dia minta uang dari istrinya. Ini terjadi. Dan ini banyak sekali. Nah, mohon maaf. Nah, orang-orang yang seperti ini seolah-olah tidak ada masalah. Orang-orang yang mencederai negara, mencederai kemanusiaan, mencederai juga agama, seolah-olah kita anggap biasa sekali. Tapi selalu yang katakan, giliran ada orang yang hebat, yang pandai, punya jabatan misalnya, ya, itu kalau menikah lagi, aibnya luar biasa, kayaknya antipati misalnya, padahal dia punya kemampuan untuk itu. Saya sering katakan kepada kepala dinas itu, Anda kepala dinas sayang sekali istrinya cuma satu. Loh, kan bebeknya bagus, walaupun dibanding yang nggak jelas yang tadi yang pergi ke Saudi kemana. Nah, itulah contoh. Bukan berarti saya harus menganjurkan kepala dinas untuk nikah, tetapi inilah contohnya gitu loh. Ya, bukan, kita nih mengkaji Nabiullah Ibrahim. Kita ini ibu-ibu mengkaji Nabiullah Ibrahim. Bu, selalu kita bilang semoga saya seperti Nabiullah Ibrahim. Semoga saya bisa menjadi ibu ya Sarah seperti Hajar. Ibu, Hajar itu istri kedua loh, Bu. Istri pertama Nabiullah Ibrahim itu namanya Siti Sarah. Tetapi ingat, beliau poligami itu bukan karena keinginan, tetapi itu memang ada hikmah di balik itu. Bayangkan beliau menikah itu sudah lama sekali, tidak punya keturunan. Jadi kalau ada alasan-alasan yang prinsip, ya, alasan-alasan yang memang mendesak, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menikah. Misalnya istrinya, mohon maaf, tidak bisa melahirkan, ya. Tetapi kan jangan hanya istri saja nggak bisa melahirkan, tes suami juga perlu. Gitu. Ini nanti sudah 2-3 kali sama saja. Jangan-jangan yang bermasalah itu adalah suaminya, kan begitu. Jadi jangan hanya sekedar istri saja yang menjadi masalah. Itu. Jadi suami yang wajib ditaati itu adalah suami yang bertanggung jawab. Saya selalu katakan, potret perempuan NTB, perempuan Bima, Lombok itu nggak ada duanya. Saya kalau lihat misalnya truk-truk yang bawa batu bata itu, nggak ada satupun yang menurunkan, menaikkan bata itu laki-laki. Coba bagaimana hebatnya orang kita ini. Artinya mereka itu berani bekerja seperti itu. Kenapa? Karena memang yang penting mereka bisa hidup, bisa bertahan. Artinya begitulah perempuan. Sejatinya mereka itu menerima. Tetapi tidak sedikit laki-laki yang memang kadang-kadang membawa masalah dalam hidup ini. Makanya saya teringat lagunya Ayla itu, kalau perempuan itu, curahan hati perempuan, ya. Perempuan kalau sudah menikah itu dia tidak mengharapkan lagi status sosial, kekayaan. Yang paling penting itu adalah ketulusan dan ketakwaan dia kepada Allah. Bukan begitu, Ibu? Ya? Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Kan begitu? Jadi kalau perempuan itu simpel, Pak. Ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupmu. Ku jadikan engkau imam, bimbing aku jalan kebenaran. Gitu. Jadi yang penting itu. Jadi kalau sudah laki-laki tanggung jawab, saya pikir perempuan itu pasti dia akan nurut, pasti akan taat kepada apa yang diperintahkan. Berikutnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, tanda perempuan yang salihah itu kata Rasul adalah wa idza ghibta anha. Bila mana engkau jauh darinya, apakah karena faktor tugas atau mungkin ada yang lain,
Perempuan yang baik itu adalah hafizatka fi nafsiha wa malika. Perempuan itu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Sekarang ini banyak sekali masalah-masalah di pengadilan agama itu kaitannya dengan perceraian. Ya, apakah itu akibat judi online? Ya, kasus yang paling banyak itu judi online. Bapak Ibu mungkin dengar kasus polisi polwan membunuh suaminya. Bayangkan, anaknya masih usia 2 tahun, yang paling besar, kemudian anak kembar. Saya tidak habis pikir kalau seorang polwan sampai melakukan itu. Tetapi mungkin sudah tingkat kebosanan, jenuh yang sudah berlebih sehingga dia harus melakukan itu. Belum lagi tingkat perceraian yang terjadi karena tadi, ya, masalah-masalah yang akibat judi atau narkoba, kemudian akibat suami yang tidak tanggung jawab, itu paling banyak sekali. Maka perempuan yang baik itu adalah selalu menjaga diri dan kehormatan suaminya. Yang dimaksud dengan kehormatan adalah harta benda suaminya. Ini mata Allah. Jadi jelas pasangan itu adalah merupakan sunnatullah. Memiliki pasangan yang baik itu adalah menjadi cita-cita kita semua. Berikutnya, setelah kita berkeluarga, Bapak Ibu, dambaan manusia berikutnya adalah memiliki anak yang saleh. Makanya contoh ini ada pada diri Nabiullah Ismail alaihissalam. Keluarga ini adalah keluarga teladan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan sesuatu yang, mohon maaf, dalam kacamata manusia itu berat sekali untuk dilakukan. Bayangkan Ibu-ibu, beliau meninggalkan Siti Hajar di kawasan Mekah itu di saat Nabiullah Ismail baru lahir. Beliau meninggalkannya untuk balik ke Palestina. Di saat beliau balik, itu Nabiullah Ismail itu sudah dalam kondisi yang terbaiknya. Anak-anak, ibu-ibu, kalau sudah besar, manja, soleh lagi, itu kan dambaan semua orang, punya anak yang soleh, yang baik, yang berbakti. Di saat itu Allah SWT berfirman apa? Sembelih anakmu wahai Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nak, saya semalam bermimpi, nak. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Lihat, kalau istri yang, mohon maaf, yang tidak salihah, dia akan bilang apa? Tar dulu, tanya anaknya dulu. Anak jadi tanya ibu dulu. Ibu anak sama semua itu, diskusi dulu. Ntar dulu, masa kamu nggak kasihan? Ya, lihat. Ternyata ibu benar-benar ibu yang salihah. Dia mengatakan kalau ini memang untuk Allah, lakukan. Kan seringkali kita terjebak, mohon maaf. Ada suami-suami yang baik, gara-gara istri yang ngompor-ngomporin menjadi tidak baik. Ya, istri yang bermain. Saya teringat kasus, mohon maaf, salah seorang terpidana saat ini, dan itu runtut sekali, panjang sekali di salah satu kementerian, sampai anak cucunya, sampai semuanya kok wa alihi wa ashabihi dapat semua itu. Bayangkan, sampai skincare-nya harus dibelikan. Ya Allah, kok tega kan begitu? Dan kita nggak habis pikir. Sampai kemarin terdakwa yang satu itu apa? Jangan sampai kita seperti itu, mohon maaf. Masa sekala sekjen? Kenapa kamu berani melakukan itu? Takut dipecat. Loh, kalau untuk menzolimi orang, melakukan kedustaan, lebih baik kita dipecat. Itulah contoh, mohon maaf, kita mengambil ibrah itu dari berbagai macam orang. Maka contoh yang baik itu ada pada diri keluarga Ibrahim alaihissalam yang berani mengorbankan dirinya, mengorbankan anaknya sekalipun. Itu berat sekali. Tetapi kalau ini untuk Allah, maka dia akan melakukannya dengan penuh ketulusan. Inilah bedanya orang ikhlas dengan tidak ikhlas, Bapak Ibu. Tingkat yang paling tinggi dalam kepasrahan manusia itu adalah bila mana kita ikhlas. Hanya satu kunci hidup ini bahagia, ibu-ibu, kalau kita melakukan apapun karena ketulusan kepada Allah. Saya berbakti kepada suami karena ikhlas, saya kerja karena ikhlas, saya ibadah karena ikhlas, maka nyaman hidup kita. Ingat bagaimana dialog antara Allah dengan iblis. Begitu Allah memerintahkan, iblis, kamu tunduk kepada Adam. Justru orang yang pertama kali membangkang perintah itu adalah iblis.
Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Saya diciptakan dari unsur api, sementara dia diciptakan dari tanah. Maka apa kata Allah SWT? Ukhruj minha fa innaka rajim. Kamu keluar dari surga. Apa permintaan iblis, Bapak Ibu? Ya Allah, saya mau keluar dari sini, dan saya minta satu saja kepadamu, ya Allah, tangguhkan kehidupan saya sampai hari kiamat. Biarkan saya hidup. Kenapa? Karena engkau sudah memvonis saya durhaka, maka saya berjanji di hadapanmu, ya Allah, saya akan mencelakakan semua umat manusia. Saya akan menggoda mereka, mengajak mereka jauh darimu, supaya dia tidak taat kepadamu. Itu janji iblis. Makanya kita rasakan nggak janji itu, Bu? Dalam kehidupan ini terasa nggak bagaimana iblis mengipas-kipas kita itu? Ya, giliran kita sholat, dia datang, males bawaannya pokoknya berat sekali. Giliran sedekah, itu kayaknya berat sekali. Giliran kebaikan, itu kelihatan. Kenapa? Iblis selalu datang menggoda kita. Pasukan-pasukannya berupa setan itu selalu hadir. Maka apa janji iblis di hadapan Allah? Ya Allah, saya akan sanggup menggoda mereka, tetapi satu kelompok manusia yang saya tidak akan mampu mengalahkan mereka. Siapa itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas. Itu saya angkat tangan. Kalau sudah bicara ikhlas, Bapak Ibu, orang itu tidak akan mampu digodai oleh siapapun. Orang ikhlas. Makanya kita ambil contoh misalnya bagaimana korban yang dilakukan oleh anak Nabi Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ingat Ibu, Bapak cerita Nabi Allah Adam alaihi salam. Ketika beliau mendapatkan dua orang anak yang masing-masing punya kembaran. Ya, Qabil memiliki kembaran yang namanya Iklimia. Habil anak kedua punya kembaran yang namanya Labuda. Karena manusia pada waktu itu tidak ada, sama dengan Adam. Bapak Ibu, kita ini kan diciptakan dari satu. Ibu-ibu itu diciptakan dari unsur yang satu. Diambillah dari tulang rusuk. Jadi sebenarnya laki dan perempuan itu adalah saling melengkapi. Karena dia pada dasarnya adalah satu. Itu satu. Yang kedua, karena manusia pada waktu itu tidak ada, yang ada hanya 4 orang ini. Maka supaya manusia, kehidupan manusia berjalan terus, tidak terputus generasi ini, Allah memerintahkan ini menikahi keluarganya, tetapi dengan cara silang. Qabil harus menikah dengan kembarannya Habil, Habil harus menikah dengan kembarannya Qabil. Maka inilah yang tidak disukai, yang tidak diinginkan oleh Qabil. Kenapa? Karena beliau mengatakan kembaran saya lebih anggun, lebih cantik ketimbang kembaran Habil. Maka saya tidak mau menikah dengan Labuza, saya harus menikah dengan Iklimia. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, yang terjadi kemudian apa? Perintah dari Allah, kalau setiap dari masing-masing ini harus berkorban. Kedua-duanya harus berkorban. Syaratnya, siapa yang diterima ibadah korbannya, dialah yang boleh menikahi Iklimia. Maka terjadilah pengorbanan masing-masing. Kedua-duanya ini orang kaya, Bapak Ibu. Qabil itu dikenal sebagai petani yang sukses, memiliki berbagai macam kebutuhan makanan pokok, gandumnya ada, kurma banyak. Habil ini dikenal sebagai peternak yang sukses, sehingga kambingnya juga banyak, ontanya banyak, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, perbedaan orang ikhlas dengan tidak ikhlas. Dua-duanya melakukan pengorbanan. Yang satu Qabil ini berkorban dia karena Allah, tetapi dia pilih korban yang jelek-jelek. Hasil pertanian yang buruk-buruk itulah yang dia keluarkan. Jadi kalaupun dia keluarkan tetapi tidak yang terbaik. Beda halnya dengan Habil. Dia menghadirkan ternak yang terbaik, yang paling gemuk, yang paling bagus. Walhasil yang diterima siapa? Korbannya Habil. Lihat Bapak Ibu, dua-duanya berkorban. Yang satu ikhlas, yang satu tidak ikhlas. Maka orang ikhlas itu sebenarnya yang penting ikhlas, bukan melakukan sesuatu itu dengan cara yang terbaik, itulah ikhlas.
Ya, jadi harus diluruskan makna ikhlas. Yang penting, bukan yang penting, melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik. Kita tahu ibadah ini adalah untuk Allah, maka lakukanlah dia dengan yang terbaik. Makanya sering tiang memberikan analogi ya. Perumpamaan apa? Kalau kita bersedekah, kalau ada misalnya kotak amal yang lewat, kalau kita sudah mampu mengeluarkan yang paling besar nominalnya, inilah orang yang ikhlas. Lamun masih 2 3 berarti dengan perekengan. Inilah contohnya Qabil. Ya, Qabil itu mengeluarkan tapi 2.000, 3.000, 5.000 paling banyak. Tapi kalau sudah Habil itu sudah nggak lihat lagi. Ini namanya ikhlas. Makanya salah kita bilang, Pak, yang penting ikhlas. Nggak ada yang penting ikhlas itu. Orang ikhlas itu pasti melakukan yang terbaik, melakukan ibadahnya dengan terbaik, mengeluarkan sedekahnya yang terbaik. Itulah kira-kira makna daripada ikhlas. Maka subhanallah, kita belajar dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau membangun keluarga yang soleh tadi, sehingga melahirkan anak-anak yang ikhlas, istri yang ikhlas, suami pun yang ikhlas. Bapak Ibu, saya pikir semua ini dambaan kita semua. Tetapi yang sering kita lupakan adalah sebagai orang tua, Nabiullah Ibrahim selalu mendoakan anaknya. Ini yang lepas dari kita. Ibu-ibu, kita benar jadi orang tua, tetapi kita kadang-kadang jarang mendoakan anak kita. Oh Pak, saya sering mendoakan anak saya. Doanya apa dulu? Lihat doanya Nabi Ibrahim. 1, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak saya, keluarga saya menjadi anak-anak yang soleh. Itu 1. Yang kedua, doa yang paling dibutuhkan oleh orang anak yang soleh itu Bapak Ibu adalah apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan anak-anak saya sebagai anak-anak yang selalu menegakkan sholat. Bu, sering doakan anak seperti itu? Alhamdulillah. Biasanya orang tua selalu berminta sugih anak. Ya Allah, supaya sukses ujiannya, sukses hidupnya, kaya dia, ya Allah, dapat pekerjaan. Hanya itu yang kita menjadikan doa. Padahal yang dibutuhkan oleh kita orang tua itu adalah pastikan anak ini benar-benar konsisten melaksanakan sholat. Termasuk yang ketiga, bayangkan pesan Nabiullah Yakub kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Nabi Yakub itu sering kumpul-kumpul dengan anaknya, kayak kita makan bareng ya, minum kopi bareng. Yang didiskusikan apa? Nah, kira-kira kalau besok bapak mati, ibu meninggal dunia, kamu masih ibadah kepada Allah enggak, nak? Kamu masih rajin sholat apa enggak? Kamu akan menjadi orang baik. Itulah yang didiskusikan. Nah, kita ini kan yang lain-lain saja diskusinya. Coba selalu berpikir materi, selalu berbicara dunia saja, sampai kita seolah-olah mau mati. Nah, di situ sudah saya tinggalkan ini. Padahal Nabiullah Yakub mengatakan apa? Madza ta'buduna min ba'di. Nah, besok sepeninggal saya, kira-kira kamu masih ibadah enggak? Kamu masih sholat enggak? Karena kalau orang anak kita nggak sholat, nggak ibadah, itu kan dosanya kepada kita, Bu. Ini loh. Maka jangan sampai kita hanya berorientasi kepada sisi duniawi saja, tetapi pastikan untuk menghadirkan anak yang saleh itu, kita bantu mereka dengan terus mendoakan mereka. Doanya apa? Supaya rajin sholatnya, bagus ibadahnya, pastikan akidahnya, pastikan akhlaknya. Mereka itu adalah anak-anak yang baik. Maka bila mana itu yang bisa kita hadirkan, sebagai orang tua pasti kita akan berbahagia. Itulah yang kita sebut Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu menjadi penyejuk hati, menjadi penyemangat, menjadi penambah semangat kita untuk melakukan kebaikan dan ibadah. Saya pikir demikian Allah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang pas, bila ada hal-hal yang kurang berkenan, tiang minta maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa i'tiqadan sahiha wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba wasi'an fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.